Oke, karena udah mengingat udah 14 lewat 10 juga, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya suaraku kedengar kan teman-teman? Halo? Oke, kedengar. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kali ini kita bakal bahas soal ekonomi ya, soal UTBK yang gue kumpulin dari platform media sosial, dari internet juga. Jadi ini bukan soal UTBK 2021 pastinya karena ilegal untuk kita bahas sekarang. Dan ya gue harap teman-teman bisa ngasih jawaban yang baik dan juga kita bisa berdiskusi di sini ya. Gak usah malu karena yang ikut juga nggak banyak-banyak kan. Ini cuma 19 orang dikurangi host juga. Jadi nggak usah takut untuk misalnya bertanya atau kurang jelas gitu. Jadi kalau misalnya gue dalam mengajar, dalam menutor nanti kecepatan ngomong gitu ya, bisa langsung ngomong di chat, nulis di chat, atau langsung speak up on mic. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini kita gimana sih cara bahasnya nanti? Jadi gue nanti pertama bakal ngasih soalnya dulu, baru gue kasih waktu 1 menit. Habis itu teman-teman nyari jawabannya dulu nih, menurut teman-teman apa nih? Habis itu bakal kita bahas bersama, bakal gue kasih jawaban dari gue, dan teman-teman bisa bertanya atau kalau kurang paham gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Soal pertama, ini dimulai dari sistem ekonomi. Gue kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Definisi sistem ekonomi yang paling tepat nih. Ini masih soal dasar lah ya. Oke, udah ada yang jawab nih. Teman-teman yang lain apa nih jawabannya? Pada jawab C ya ini. Oke, yang lain nih. Ini ada berapa menit lah? 6, 5, 4 detik lagi nih. Oke, banyak yang jawab C ya. Ini ada yang mau ngomong nggak nih kenapa jawab C nih? Ada yang mau ngomong nggak kenapa bisa jawab C dia? Kayaknya nggak ada ya, ya udah. Sebenarnya teman-teman jawabannya itu bukan C ya, tapi A. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di internet, pertama kan kita mau menjawab definisi sistem ekonomi ya gitu. Ada sistem dan ekonomi. Nah, sistem ini kalau bisa diumpamakan kan seperti roda ya, yang saling terikat gitu ya. Jadi sistem ini komponen-komponen yang saling berhubungan gitu. Nah, lantas apa sih bedanya sama C gitu ya? Kalau C itu hubungan kegiatan antar berbagai pelaku ekonomi, dia cuma sebatas hubungan. Tetapi sistem ekonomi ini kan, dia kan udah senegara ya, udah agregat gitu. Jadi nggak cuma hubungan doang yang diperlukan, tapi ada pengorganisasian, produksi, konsumsi, dan juga distribusi untuk menjawab pertanyaan ekonomi yang mendasar. Jadi sistem ekonomi itu dinamakan sistem karena dia berbentuk organisasi, pengorganisasian gitu teman-teman, yaitu dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi negara tersebut. Jadi kalau C ini kan hubungan kegiatan antar berbagai pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Ini kan sudah termasuk di pengorganisasian produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi tingkatan yang lebih tinggi itu kan pengorganisasian, bukan sebuah hubungan gitu teman-teman. Pada paham nggak di soal nomor 1? Jadi kalau C itu lebih cocok sama eh, diagram sebuah ekonomi itu yang ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumsi, rumah tangga RTP, RTK, RTG, sama rumah tangga luar negeri. Nah, jadi jangan langsung, karena C ini kan hubungan kegiatan antara berbagai pelaku ekonomi ini kan sangat sering
lihat ya, atau sangat sering didengar di buku ekonomi, jangan langsung milih tersebut gitu. Karena memang A dan C ini sangat dekat gitu ya, tapi kalau teman-teman mulai carinya dari sistem ekonomi, itu bakal relate sama ke A gitu. Nah, ini nomor 2 nih. Prinsip dasar apakah yang diilustrasikan dalam produksi possibility curve atau kurva kemungkinan produksi? Jadi apa prinsip yang bisa kita lihat nih dari kurva kemungkinan produksi? Kalau jawab ini sih harus tahu dulu nih kurva kemungkinan produksi ini kurva apa nih. Ayo bentar lagi nih, 20 menit lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang tahu nggak? Ayo nih, ada yang tahu nggak nih nomor 2? Oke, kita keep dulu E. Yang lain nih, apa nih? Gak usah takut teman-teman kalau salah ya udah salah. Mending diperbanyak salahnya di sini daripada ntar salahnya pas UTBK gitu kan. Yang lain nih, pada keep jawaban mana? Tetap E atau ada jawaban lain? Oke, E. Sampai saat ini E udah jawab 2 orang. Minimal 5 lah yang jawab. Oke, mana nih? Ih, kok pada diam-diam. Oke, karena udah diem dan ada 2 orang yang jawab E, jadi kita bahas aja langsung ya teman-teman. Iya, jawabannya itu E. Gimana caranya? Pertama itu kita perlu tahu dulu nih kurva kemungkinan produksi apa gitu ya. Kurva kemungkinan produksi ini adalah kurva yang menunjukin kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian menggunakan faktor produksi dan teknologi produksi yang tersedia. Contohnya nih di kurva dijelasin nih, ada sepatu, ada produksi pakaian. Jadi kurva ini menunjukkan hubungan bagaimana kita ngeproduksi sepatu dan ngeproduksi pakaian dengan faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Faktor produksi ini kan banyak ya teman-teman. Jadi inilah kombinasi yang bisa mungkin dihasilkan. Nah, di sini ada 4 titik nih. Ada titik D, titik A, titik B, dan titik C. Kalau titik D ini, si perusahaan bisa menghasilkan sepatu dan juga menghasilkan pakaian. Tapi dia nggak maksimum karena masih mampu untuk menghasilkan sampai ke titik A, sampai ke titik B gitu. Jadi sayang kan gitu, berlebihan, mubazir gitu. Sedangkan kalau di titik A dan titik B ini tuh adalah titik di mana dia bisa memproduksi maksimum. Yang paling pas pilihannya itu di situ gitu. Dengan memproduksi 3.200 sepatu, kita dapat memproduksi 700 pakaian. Kalau kita nggak produksi 800 pakaian, kita dapat sepatunya itu 3.000. Nah, di titik A dan titik B ini nih yang paling maksimum. Tapi kalau dia udah di titik C, udah nggak mampu, udah lewat dari kurva ini disebut kelangkaan. Nah, jadi kalau melihat dari sini, yang paling cocok itu ya E gitu. Kombinasi output maksimum dapat diproduksi dengan sumber daya yang maksimum. Karena sampai di titik A dan titik B ini yang paling maksimum dan yang paling bisa dibilang menguntungkan juga dari segi pilihan gitu. Kayak di titik tengahnya gitu. Jadi si sepatunya nggak terlalu banyak, si pakaian yang diproduksi juga nggak terlalu dikit, bisa pas di titik tengah. Kalau kita cek mulai dari A, produk barang apapun yang lebih baik dengan berjalannya waktu akan memerlukan pengorbanan yang semakin kecil dari barang lain. Nah, ini tuh nggak bisa dilihat dari kurva kemungkinan produksi. Karena balik lagi,
kurva kemungkinan produksi ini kan antara kombinasi output dan faktor produksi, bukan dengan waktu dan juga barang yang berjalannya waktu gitu, nggak ada di sini nih terlihat gitu. Kalau B, jika seluruh sumber daya dalam perekonomian digunakan, maka suatu barang dapat diproduksi lebih banyak hanya jika barang lain diproduksi lebih sedikit. Bisa saja betul gitu ya, tapi ini juga nggak bisa terlihat dari si kurva kemungkinan produksi. Dan C, suatu perekonomian akan secara otomatis menuju tingkat output yang menggunakan seluruh sumber dayanya. Dibilang otomatis nggak bakal sih, karena itulah namanya ada sistem ekonomi. Kita butuh sistem di mana dia bisa menuju tingkat output yang paling maksimum gitu. Jadi nggak ada yang otomatis. Sedangkan D, kapasitas perekonomian untuk menghasilkan produksi meningkat secara proporsional dengan kenaikan jumlah penduduk. Penduduk kan nggak ada masuk di kurva kemungkinan produksi yang nggak terlihat gitu. Jadi yang paling tepat itu E gitu. Kombinasi output dapat diproduksi dengan sumber yang maksimum. Makanya di titik A dan titik B ini, disinilah paling sering opportunity cost itu terjadi. Karena selisihnya itu cuma sedikit gitu, teman-teman. Nomor 2, teman-teman udah pada paham atau ada yang kurang? Gimana nih, paham? Oke, mantap. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Kalau emang nggak paham, nggak usah takut, teman-teman langsung ngomong aja. Nih, tingginya konservasi lahan, keterbatasan lahan untuk perluasan areal baru, belum memadainya infrastruktur pertanian, anomali iklim, gejolak harga pangan global, dia menyebabkan penurunan produksi keledai, jagung, gula pasir, ubi jalar, kacang hijau. Nah, ini tuh digambarkan dengan terjadinya apa gitu? Pergerakan apa atau pergeseran apa? Apa nih teman-teman? Ini masih dasar nih, permintaan dan penawaran. Oke, ada yang jawab D. D lagi, D lagi. Oke, yang lain gimana nih? Apakah ada yang tidak jawab D? Oke, 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pada keep jawaban D ya. Oke, kita cek ya teman-teman. Jawabannya itu C, teman-teman. Nah, perlu dilihat nih. Kalau dia penawaran, teman-teman udah bisa. Kalau tadi pada jawab D, berarti teman-teman udah tahu nih, yang bergeser itu kurva penawaran. Nah, dari situ kenapa kita bisa lihat dia bergeser penawaran. Pertama, cek dulu, apa sih yang menyebabkan penurunan produksi keledai, jagung, gula pasir, ubi jalar, dan kacang hijau gitu. Ini ada keterbatasan lahan, perluasan areal baru. Ini kan semua mempengaruhi si produsen ya. Dan kalau udah produsen, langsung mutlak aja cari aja di penawaran. Nggak usah lagi fokus ke permintaan. Nah, sekarang ini tuh mengurangi produksi. Berarti Q-nya itu yang mau ditawarkan kan menurun gitu. Lihat aja nih dari kurva nih. Ini ada Q0. Kita asumsikan ini titik pertama gitu ya. Ini titik pertama, Q0. Nah, yang diproduksi kan menurun gitu ya. Berarti dia ke Q1 atau ke Q2? Kan ke Q2, teman-teman. Nah, harganya akan meningkat. Makanya kalau teman-teman kalau pada saat gagal panen kan paling sering ya, itu kan sering banget harga-harga sayur, harga-harga bahan pokok kan naik tuh. Nah, dari S0 ini, dia kan bergeser ke S2. Berarti dia bergeser ke, oh ya, ke kiri, sorry teman-teman. Berarti D. Gue salah, sumpah.
Nah, oke, oke, wait, wait. Gue salah, sorry ya teman-teman. Oke, jawabannya D ya. Oke, mantap. Nah, jadi kalau dia bergesernya ke S1, itu bertambahnya Q1 ke kanan, berarti bertambah penawaran. Kalau misalnya bertambah penawaran, apa yang terjadi nih? Biasanya ada peningkatan teknologi, baru ada peningkatan biaya produksi, jadi kita bisa memproduksi lebih banyak lagi penawaran gitu. Kalau kurva permintaan itu apa, Kak? Masih bingung? Oke, kita bahas dulu ya. Jadi kalau penawaran itu, gue selesain dulu di penawaran. Intinya penawaran itu si produsen. Jadi kalau di soal dia sudah mempengaruhi ini, kata kuncinya ini aja, penurunan produksi. Intinya kalau yang menurunkan produksi kan pasti produsen ya, nggak mungkin si konsumen gitu. Ini udah pasti langsung coret aja permintaan-permintaan ini langsung coret. Langsung fokus ke penawaran biar memastiin pergerakan kurvanya kemana, ke kiri atau ke kanan, langsung gambar aja kurvanya kayak gini nanti gitu. Dan kalau dia bergerak di sepanjang kurva, kayak gini, yang bergerak di sepanjang kurva ini cuma bisa disebabkan oleh perubahan harga. Kalau selain perubahan harga, dia itu udah bergeser, baik itu ke kiri atau ke kanan gitu. Ada yang nanya nih, kalau kurva permintaan itu gimana? Masih bingung. Oke. Nah, permintaannya gini gitu. Si permintaan itu dari si konsumen. Kalau dia membuat bergerak di sepanjang kurva apa, ya udah jelas-jelas cuma si P gitu. Kalau P-nya meningkat, QD-nya yang kita mintakan bakal nurun gitu. Kalau harganya naik, kan kita bakal apa sih? Bakal makin ogah lah untuk beli barang karena makin mahal gitu. Dalam kondisi cateris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Gimana kalau faktor lain ini berubah gitu ya? Inilah faktor-faktor lain ini pendapatan, selera, harga barang, baik itu substitusi atau komplementer gitu. Nah, kalau misalnya pendapatan nih, pendapatan kita naik gitu ya, berarti kita kan capable untuk membeli barang yang lebih banyak lagi gitu. Semisal dari 100.000, semisalnya kinya 100, kita tuh bisa beli barangnya ke 150 gitu. Nah, bisa bergeser kan nih, dari D2 nih bisa bergeser ke D gitu, atau dari D bisa bergeser ke D1. Tapi kalau misalnya pendapatan kita nurun nih, kan kita bakal bisa dibilang kita bakal berhemat lah kan mengkonsumsi barang gitu. Nah, bisa lah nih bergeser dari D ke D2 nih, bergeser dari 100 ke 50. Begitu juga dengan selera nih. Kalau selera, ya namanya selera kan, kalau nggak ada selera lu untuk membeli barang kan pasti lu nggak akan beli barang itu gitu kan pastinya. Dan harga barang substitusi atau barang komplementer, ini paling jelas. Kenapa? Karena barang substitusi contohnya, substitusi itu tuh apa yang saling menggantikan. Contohnya bisa kita bilang ada padi, ada make gandum gitu. Nah, kalau si padinya permintaannya meningkat, si gandumnya ngapain gitu kan? Bakal menurun gitu. Dan ini bakal nampak nanti di elastisitas kalau di substitusi dan komplementer teman-teman. Udah paham untuk di sini soal nomor berapa sih ini? Nomor 3. Tadi sorry banget ya, rupa jawabannya Dek. Gimana nih teman-teman? Oke, paham. Sekali lagi, sorry banget ya teman-teman, gue kelewat tadi. Oke, ada bertanya. Kalau ada soal kayak nomor 3 tadi, itu fix produsen karena ada kata koproduksi kan ya, Kak? Nah, kalau konsumen biasanya di soal kata-katanya gimana ya? Oh, slide sebelumnya. Bentar ini ya, guys. Tenang aja dong, ini PPT-nya bakal gue share masukin ke Drive Bersinar kok. Bentar ya, gue jawab satu-satu dulu. Gimana sih ini? Kalau ada soal kayak nomor 3 ini, itu fix produsen karena ada kata-kata produksi kan ya, Kak? Iya, pastinya. Nah, kalau konsumen, ingat aja konsumen apa sih merubah dari segi permintaan konsumen? Pendapatan si konsumsi dalam membeli barang, selera konsumen, gitu. Baru harga barang substitusi. Baru bisa juga nanti dibilang kayak apa sih ekspektasi harga di masa yang akan datang gitu. Jadi kata-katanya itu yang paling sering ke konsumen itu paling sering ya, itu biasanya pendapatan gitu. Pendapatan si konsumen untuk membeli barang menurun gitu. Baru selera gitu.
Pergerakan sepanjang kurva yang pilihannya ke A itu gimana, Kak? Tetap sama ya? Maksudnya pilihan ke A yang ini ya? Oh, pergerakan sepanjang kurva penawaran. Itu tuh yang apa? Yang disebabkan oleh harga itu sendiri gitu. Masih ingat hukum permintaan dan hukum penawaran kan teman-teman? Nah, contohnya aku ambil hukum penawaran. Kalau hukum penawaran P-nya naik, Q yang ditawarkan bakal naik gitu. Nah, ini kalau yang cuma berubah P-nya doang, itulah baru dia dipergerakan sepanjang kurva penawaran. Dia cuma bergerak dari titik ini, ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini gitu. Tapi dalam kondisi Catrice paribus, faktor lain dianggap tetap gitu. Jadi kalau faktor lainnya bergeser gimana? Barulah dia mau bergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi kalau dibilang pergerakan sepanjang kurva penawaran, dia sepanjang kurva penawaran ini bergerak gitu. Gimana, udah jelas? Yang bertanya ini ada 2 orang tadi. Oke, siap. Nah, kita lanjut nomor 4 nih. Masih sama juga di permintaan penawaran. Jika pemerintah ngasih subsidi karet kepada petani, maka tingkat harga keseimbangan dan kuantitas karet yang terbaru akan, jadi subsidi itu meningkatkan apa ya gitu. Gue tunggu 1 menit lagi teman-teman. Oke, ada yang bilang C, ada yang bilang B, mulai beragam nih. Ini teman-teman, langsung jawab aja, nggak usah takut. Mending habisin jatah salahnya di sini daripada nanti jatah salahnya di sana semua gitu buat UTBK. Oh, ada C, B, D. Oh, beragam ya. Oke, ada yang jawab B lagi. Harganya meningkat. Kalau B harganya meningkat, kuantitasnya meningkat gitu. Kalau C harganya menurun, kuantitasnya meningkat. Kalau D harganya meningkat, kuantitasnya menurun gitu. Pahami dulu nih, subsidi ini contohnya apa sih gitu kan? Subsidi pupuk nih paling sering kalau sama petani. Kalau teman-teman sering lihat pupuk ya, ada tuh di boninya tuh ditulis pupuk bersubsidi. Oke, kayaknya pada jawab C sih. Ini 5 menit lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi sebelumnya ada yang mau ngomong nggak nih? Kenapa dia jawab B, kenapa jawab C, atau kenapa jawab D? Atau masih pada malu-malu untuk kasih jawabannya? Ayo, ada yang berani nggak nih untuk ngomong? Oke, kayaknya pada malu-malu ya Mas. Oke, langsung aja nih. Kalau jawabannya, dia itu C. Menurun harganya dan kuantitasnya meningkat. Iya, A sama C sama. Itu kayaknya dari filenya deh. Gitu. Oke, kita bahas aja langsung. Nah, jika pemerintah memberikan subsidi karet kepada petani, posisikan teman-teman ini petani ya gitu. Nah, dikasih subsidi gitu. Subsidi ini misalnya subsidi pupuk. Ini kan memengaruhi biaya produksi kita misalnya. Si petani misalnya mau buat karet kan nih. Petani ini mau buat karet gitu. Nah, kalau kita mau buat karet kan kita butuh biaya kan teman-teman untuk menghasilkan karet sebelum dijual gitu ya, atau kita bisa bilang modal. Nah, ketika kita dikasih subsidi berarti kita dikasih bantuan. Nah, kita kan bisa ningkatin memproduksi karetnya lebih banyak lagi karena kita dapat uang dari pemerintah. Nah, ketika kita dikasih bantuan ini berarti kan kita bisa mampu nih ngasih kuantitas yang lebih banyak lagi. Sehingga teman-teman bisa lihat nih, supply-nya, ini ya kurva penawaran, subsidi ini mempengaruhi penawaran ya teman-teman. Nah,
Dari 6 kian yang dulunya kita bisa memproduksi 6, tiba-tiba kita dikasih subsidi sama pemerintah, wih kita dapat uang nih, ya udah kita produksi aja. Akhirnya sampai nih dia bisa ngeproduksi sampai 8. Tapi harganya ini bakal nurun. Jadi udah kena kurvanya ya teman-teman. Nah, bergeser nih kurva penawarannya bergeser ke sebelah kanan. Akhirnya tadi di sini harga keseimbangan yang pertama EQ1, EQ3, kok EQ3 sih langsung menurun kan? Harga keseimbangannya kan menurun nih. Tapi kuantitasnya karet yang baru itu meningkat gitu. Jadi subsidi itu memberikan apa? Membuat bahwa kuantitas keseimbangan itu bakal meningkat, tapi harganya itu bakal menurun gitu. Bakal rugi dong kalau menurun harganya, kalau ada yang bilang gitu kan, karena petani pun pasti untung. Sebenarnya enggak, ini nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi, nanti di ekonomi, itu tuh sebenarnya masih dalam tahap yang masih normal gitu. Jadi pemerintah ngasih subsidi itu nggak semata-mata dari segi nominal juga gitu. Jadi bakal dihitung juga ini bakal menyebabkan untung atau rugi gitu. Tapi itu bakal dibahas kalau misalnya teman-teman mau masuk di jurusan ekonomi atau apa masih panjang lah gitu. Jadi jangan berpikir karena harganya menurun bakal rugi. Jadi teman-teman nge-skip pilihan itu gitu. Jadi fokusnya ke kurva ini aja dulu. Nah dari sini kita bisa lihat nih implikasinya, pertama subsidi itu bakal nurunin harga. Dan implikasinya pajak bakal menaikkan harga. Ya normalnya kalau teman-teman dikasih pajak kan berarti kita harus butuh uang kan untuk pembayarnya gitu. Oke, kayaknya ini udah soal nomor 5. Untuk soal nomor 4, paham atau masih ada yang kurang? Kamu mau tanya, tapi ini di luar materi. Monopoli itu bisa rugi nggak sih? Setahu aku bisa, tapi pas bisa rugi. Kenapa bisa rugi? Bentar ya, gue menyaring biar bahasanya lebih mudah. Kalau dari segi kurva, gue bisa nunjukin kenapa dia bisa rugi, tapi pas jawab dia kemarin disalahin. Gue nggak tahu ya kenapa bisa disalahin, tapi kalau dari materi bisa, itu bisa rugi, tapi dia dalam segi kurva-kurva gitu. Kalau sekarang gue belum bisa ngasih tahu gitu. Nah, tapi pas jawab dia kemarin disalahin gitu. Gue bisa ngasih satu bukti kenapa monopoli itu bisa rugi. Cari aja sekarang PLN itu lagi merugi hampir kolaps. Itu bukti nyata bahwa monopoli itu bisa rugi. Jadi walaupun sebenarnya si monopoli itu price taker, si pembuat harga, tapi itu bisa rugi. Contohnya tak sekarang PLN itu lagi mau rugi, kalau nggak salah udah banyak beritanya juga di internet. Baru kemarin juga dulu KRL itu juga sempat merugi. Nah, itu dia bisa merugi karena biayanya itu lebih rendah dibandingkan biaya rata-rata, kalau nggak salah ya, teman-teman. Tapi kalau ini si Angel tadi nanya, tapi lewat direct message-nya, bisa dicek lagi nih di apa di bukunya. Tapi jawaban singkatnya monopoli itu bisa rugi. Contohnya nyatanya ya udah PLN gitu. Untuk soal nomor 4 nih, udah pada paham nggak teman-teman? Atau masih ada yang kurang paham nih? Tapi untuk si Angel mungkin jangan fokus ke karena bisa merugi dulu, lihat juga yang lainnya, siapa tahu ada kecuali atau apa gitu ya. Jadi jangan langsung bilang salahin TO-nya gitu, langsung cek dulu secara teliti gitu soalnya. Siapa tahu tiba-tiba ada kata kecuali kan gitu. Biasanya itu langsung sering salah di situ. Oke, kita lanjut nomor nomor 5. Elastisitas. Masih masih awam lah, masih awal. Pada saat harga gula merah 9.000, gula merahnya itu 9.000, dia bisa permintaannya itu 400. Pas 10.000, jadi 380, nurun. Nah, ini elastis atau inelastis nih? Oke, langsung jawab aja ya teman-teman kalau udah dapat jawabannya. Oke, ada jawab A. Oke, banyak yang jawab A ya teman-teman.
Oke. Oke, banyak jawab A. 5 detik lagi ya, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya itu A sih, ya A. Kenapa? Teman-teman, ini kan ada angka ya, jangan langsung hitung gitu. Memang ada rumusnya. Tapi karena ini yang diketahui ini cuman kita nanyanya dia elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna sama inelastis sempurna, langsung cari aja selisih si delta P sama selisih si delta Q-nya berapa gitu. Nah, si delta P ini kan selisihnya ada 1000 ya. Nah, delta Q-nya ada selisihnya 20. Nah, langsung ini aja di keep gitu. Baru cocokin ke sini, ke tabel ini. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Kalau dia permintaannya elastis, E-nya lebih dari 1, kalau teman-teman nanti udah pakai rumus misalnya. Nah, delta Q-nya lebih besar dari delta P gitu. Kayak yang tadi kan, delta Q-nya ini kan lebih besar daripada delta P tadi di soal. Nah, tapi kalau inelastis, kebalikannya gitu, delta Q-nya lebih kecil daripada delta P-nya. Nah, kalau uniter, itu delta P-nya sama-sama delta Q-nya sama-sama dengan delta P. Kalau elastis sempurna, inelastis sempurna, ini tuh beda gitu. Dan fokusnya aja, menurut gue, fokus teman-teman ke antara elastis, inelastis, sama elastis uniter. Kenapa? Kalau elastis sempurna sama inelastis sempurna ini tuh kejadian ekstrim. Jadi ini kan masih normal nih, perubahan harganya masih normal gitu. Kalau udah dia elastis sempurna, itu angkanya udah beda gitu, karena udah tak terhingga gitu. Jadi kalau nyari selisihnya kan udah beda. Jadi langsung cari selisihnya aja, nggak usah capek-capek untuk kita menghitung dengan rumus yang udah ada gitu. Jadi udah clear di sini soal nomor 5. Jadi intinya, kalau memang yang kita mencarinya cuma elastis, inelastis, elastis uniter, langsung fokus aja nyari selisih. Nggak usah pakai rumus-rumus capek ngitung kan. Masih 2 nih yang jawab. Apa yang lain nih teman-teman? Aman, aman? Oke, pada aman kayaknya. Aman kan? Iya. Nah, selisih yang 1000 itu kan selisih si delta T kan? Sih. Kan selisihnya 1000 sama, iya. Dengan demikian koefisien analisis permintaan gula merah. Oh, ini logikanya delta T-nya lebih besar dari delta P. Oh iya, bentar. Atau aku yang salah? Bentar-bentar. Pada saat harga kita bedah satu-satu dulu nih. Harga gula merah. P pertama itu 9.000. P keduanya itu 10.000. Delta P-nya 1.000. Oh iya. Oh iya. Delta Q-nya I see. Iya, iya, betul-betul. Sorry, sorry. Thank you, Iqbal. Delta P-nya itu lebih besar daripada delta Q. Oh iya, ini inelastis. Logikanya itu langsung dikurangin aja, jadi nggak usah di tabel ini nih logika delta Q dan delta P. Jadi pada saat harganya gula merahnya 9.000, jumlah permintaannya naik ke 10.000. Oh iya ya, Dek. Inelastis. Ini inelastis, teman-teman. Oke, sorry. Ih, 2 kali. Oke, thank you, Iqbal. Nah, gue ulangin lagi ya. Jadi kalau dia elastis, dari namanya aja dia elastis, berarti dia perubahannya itu delta T-nya itu lebih besar daripada perubahan P. Nah, gimana contohnya gitu ya? Contohnya itu kayak barang-barang mewah gitu. Perubahan P yang sedikit saja itu bisa besar banget perubahan Q-nya gitu.
Nah, kalau inelastis biasanya contohnya itu barang-barang pokok gitu, delta Q-nya itu lebih kecil daripada perubahan delta P-nya. Contohnya kayak nasi gitu kan, perubahan harganya naik kan kita mengonsumsi nasi itu kan nggak mungkin jadi ngurang banget kan, karena kan nasi kan memang barang pokok yang kita tuh udah wajib gitu untuk makan gitu. Gue salah lagi nih. Astaga, sorry banget ya teman-teman. Jadi ini inelastis, sorry, sorry. Thank you. Nggak bisa di ini. Nah, tadi kita udah bahas elastisitas permintaan dan penawaran gitu ya. Ada jenis-jenis elastisitas yang lain. Yang pertama itu dia ada elastisitas silang gitu. Mengukur kepekaan permintaan jumlah barang A terhadap barang B gitu. Nah, ini rumusnya. Baru kalau kita dapat koefisien elastisitasnya berapa, baru nih kita bisa kotak-kotakin gitu. Jika E-nya lebih dari 0, dia barang substitusi, yaitu saling menggantikan. Contohnya barang substitusi itu apa? Kayak tadi padi dan gandum gitu. Nah, mengukur kepekaan permintaan jumlah barang A terhadap barang B. Misalnya nih, harga padinya naik, padi naik gitu. Kita mengkonsumsi padinya kan jadi berkurang nih. Nah, orang-orang bakal diasumsikan bakal pergi ke mengkonsumsi gandum karena fungsinya sama gitu, bisa menutupi lah gitu dari si padinya. Nah, cikinya gandum bakal meningkat gitu. Jadi hubungannya positif nih, harga padi dengan si kuantitas gandum. Nah, kalau dia yang E-nya lebih kecil dari 0, itu barang komplementer. Dia saling eh, melengkapi, jadi kayak sepasang gitu. Contohnya bisa kita bilang gula dengan kopi gitu ya. Kan sering nih gula dengan kopi. Nah, kalau semisalnya harganya gula naik, P gula naik, orang-orang kan bakal mengkonsumsi gulanya bakal menurun gitu. Tapi ini akan selaras dengan kuantiti kopinya bakal menurun juga gitu karena biasanya ini sepasang dibeli gitu kalau sama gula sama kopi. Nah, jadi negatif nih. Naik di sini, turun di sini. Jadi ini elastisitas silang, kita bakal melihat di inferior barang substitusi dan barang komplementer. Dan kalau dia E-nya sama dengan 0, barangnya itu netral atau nggak ada hubungan gitu. Nggak ada hubungan antara barang A dengan barang B. Baru lanjut lagi, ada dia elastisitas pendapatan. Pastinya ini mengukur kepekaan permintaan jumlah barang A terhadap barang B, mengukur kepekaan permintaan jumlah barang A terhadap pendapatan. Sorry ya, ini terhadap pendapatan. Nah, rumusnya ini teman-teman bisa catat, baru dari sini kita bakal tahu nih, barang normal sama barang inferior. Kalau misalnya koefisien elastisitasnya itu lebih dari 0, ini dia bisa dibilang barang normal. Artinya kuantitas permintaannya itu bakal meningkat ketika pendapatan kita meningkat gitu. Nah, kalau dia barang inferior, elastisitas kurangnya dari 0, peningkatan pendapatan kita naik, penurunan kuantitasnya bakal menurun gitu. Barang inferior ini biasanya barang yang bermutu rendah. Dalam artian, kalau misalnya kita ada naik pendapatan kita atau contoh pendapatan itu gaji gitu ya, kita naik gaji, kita kan bakal mengurangi barang-barang yang bermutu rendah. Contohnya seperti pakaian bekas atau bisa kita bilang ikan asin ya yang kayak bermutu rendah gitu. Jadi kan kalau kita udah naik pendapatan kan kita pasti membeli barang yang mutunya pasti lebih baik gitu dibandingkan barang-barang tadi. Nah, untuk sampai sini teman-teman udah paham? Jadi balik lagi ya, kalau untuk elastisitas silang ini substitusi komplementer, kalau di pendapatan kita bakal lihat si normal sama inferior. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan yang digolongin jadi normal, inferior, dapat ditunjukkan oleh, aku mulai ya, 1 menit dari sekarang.
Perhatiin lagi nih teman-teman, perubahan pendapatan, perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Intinya konsumsi dengan pendapatan. Oke, pada jawab B ya banyak kan. Ah, Tapi tadi ada jawab apaan sih? Ada jawab B, D, E. Oke. Pada 3 pilihan. 10 detik lagi. Oke. Banyak yang jawab B ya. Oke, waktunya habis. Jawabannya itu, teman-teman, adalah E, kurva Angel. Kenapa? Kenapa nggak B? Karena tadi banyak kan jawab B ya. Tadi ada jawab D sama E. Tapi tadi yang E cuma satu. Oke, mantap. Kalau dia kurva indifference curve, atau aku singkat di sini IC, itu konsumen, maksudnya di sini IC ini dari sisi si konsumen ya teman-teman. Nah, kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama, indifference curve. Kalau si budget line atau kurva anggaran, dia dari segi konsumen, kombinasi dua barang dengan anggaran yang sama. Jadi ini kan perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Nah, kalau dia si BL kan kombinasi dua barang dengan anggaran yang sama. Kalau dia si IC kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama. Nah, kalau dia isokuan dan isokos, ini sepasang juga. Nah, ini dari sisi si produsen. Kombinasi dua faktor produksi, karena kan faktor produksi dari si produsen ya, dengan jumlah yang sama, quantity itu, isokos, cost, dari segi produsen, kombinasi dua faktor produksi dengan anggaran yang sama. Jadi, yang paling tepat itu si kurva Angel. Nah, gimana kurva Angel ini? Kalau gue gambar, bentar ya. Kenapa nih? Bentar ya, teman-teman. Nah, tapi kita fokus ke IC dulu. Nah, ini isokos, ini isokwan. Ini si IC, indifference curve. Ini si BL. Jadi dia mau motong gini. Sebenarnya hampir sama sih. Nah, kalau si kurva Angel, dia itu diturunin dari ICC dengan hubungan pendapatan dengan barang yang dikonsumsi. Nah, ICC itu apa? Nah, kita bahas di sini. Tapi sebelumnya kita bahas ICC dulu. ICC itu namanya income, consumption, curve. Nah, menggambarkan kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan utilitas maksimum. Jadi util ini kepuasan kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan gitu. Kenaikan pendapatan di mana rasio harga relatif tetap akan menggeser garis anggaran ke kanan sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Jadi kurva ICC ini, kurva Angel itu adalah sebenarnya penurunan dari kurva ICC, di mana kurva ICC ini adalah kombinasi antara ini si BL dan ini si inverse curve gitu. Ketika kita dibilang sini kan pendapatan nih, kenaikan pendapatan. Kalau dia kenaikan pendapatan kan dia pergeserannya sejajar nih. Karena dua-duanya bakal nurun atau dua-duanya bakal naik. Tapi kalau dia di ICC, dia diasumsikan pendapatannya itu meningkat. Nah, meningkat, meningkat, diturunin nih. Jadi lahirlah kurva Angel. Dan pasangannya si ICC ada si PCC namanya. Apa itu PCC? Nah, kalau si PCC atau si price consumption curve ini menggambarkan perkembangan harga dengan kombinasi produk yang dikonsumsi yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, kalau si ICC tadi pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, kalau dia harga, dia diasumsikan yang bergerak di sini cuma satu harga doang. Harga satu barang saja. Jadi kalau cuma harga satu barang aja, kurva si indifference curve itu bakal berotasi, bukan bergerak secara sejajar. Berotasi itu gimana? Nih, lihat di kurvanya dia gini.
Nah, ketika si BL-nya berotasi, nah lahirlah si kurva PCC yang berasal dari hubungan titik-titik apa sih ini? Singgung dari si ICC dan si BL. Nah, ketika kita nurunin, lahirlah si kurva permintaan. Nah, jadi gitu nih. Jadi, kalau si isokwas itu sepasang dari si produsen, dan si budget line dengan si indifference curve itu sepasang dari si segi konsumen. Jadi gimana nih teman-teman? Udah paham atau masih ada yang kurang? Bedanya ordinal sama kardinal. Oke, yang lain ntar gue pastiin dulu ya teman-teman. Iya, ini di teori konsumen. Oke, gue jawab ya. Kalau kardinal itu kepuasan seorang konsumen, dia itu dapat diukur dalam satuan kepuasan. Jadi ada kurvanya lah gitu ya. Jadi ada pengukuran dalam satuan kepuasan. Tapi kalau dia ordinal itu nggak bisa kepuasannya itu nggak bisa disatuanin gitu. Nggak ada parameter pasti dari kepuasan dari sebuah konsumen. Nah, itu tuh bedanya si kardinal dan ordinal. Kalau kardinal, kita bisa ngebentuk nih, kepuasannya itu kepuasan dalam mengkonsumsi barang itu 1, 2 gitu. Dengan cara apa? Contohnya ini gitu, si indifference curve ini. Kita kan bisa ngukur kepuasan di sini. Tapi kalau dia si ordinal, kita tuh nggak bisa ngasih tahu kepuasannya itu berapa gitu. Karena kalau gue tanya kepuasan lu makan Indomie kan nggak bisa lu buat dalam angka gitu kan. Contohnya gitu. Udah paham sama Mbak UI? Oke. Nah, kita masuk ke hitungan nih. Nomor 7. Gue hitung 1 menit ya teman-teman. Jadi ada diketahui AC-nya 750 tambah 320 Ki. Dan kita lagi mencari MC-nya. Nah ini. Oh iya, gue belum buat waktunya. Oke, gue tunggu ya teman-teman. Kalau udah ada dapat jawabannya, bisa nih langsung dibuat di chat-nya, kolom chat. Oke, 30 detik lagi. Mana nih? Dapat nggak teman-teman? Oke, 10 detik lagi. Oke, ada dapat D. Di high. Kita keep dulu. Teman-teman yang lain. Nah ini, waktunya udah selesai nih. Gimana? Kalau belum tahu, langsung chat. Bilang aja belum tahu, Kak. Gitu, biar kita bahas. Oh, ada jawab C. Oke, ada jawab E, D. Oke, I see. Jadi ada 3 pilihan ya di sini. C, D, E.
Oke, yang lain udah pilihannya cuma sebatas ini, biar kita bahas. Oke, karena udah nggak ada lagi, langsung aja ya kita bahas. Nah, kita bahas aja pertama, tadi kan diketahui AC 750 tambah 320 Ki. Gimana cara mencari AC? AC itu didapat dari TC per Ki. Nah, 750 tambah 320 Ki sama dengan TC per Ki. Sekarang kita mau nyari TC-nya dulu. Berarti langsung aja. 750 tambah 320 Ki dikali Ki sama dengan TC. Nah, 750 Ki tambah 320 Ki kuadrat karena Ki kali Ki sama dengan TC. Nah, sekarang MC ini gimana carinya? MC sama dengan TC aksen. Ya udah tinggal turunin aja gitu kan. 750 tambah 640 Ki. Nah, ini nih fungsi biaya MC-nya. Karena kan MC didapat dari TC aksen. Jadi jawabannya adalah D, 750 tambah 640 Ki. Gimana? Apa saja? Udah paham nggak teman-teman? Ada yang kurang paham atau merasa janggal gitu? Jadi ingat aja kalau MC itu kan didapat bisa dari TC aksen gitu. Begitu juga dengan MR, didapat bisa dari TR aksen. Jadi langsung kalikin aja. Di AC kali Q sama dengan TC gitu. Pangkat 2 maksudnya. Kok akar 2? Yang akar pangkat 2 ya ini kan pangkat 2. Ya, dia dikali Q, baru diturunin nih TC aksen. Gimana nih? Karena kan tadi AC ini sama dengan TC, kok ini sih? AC kali Q kan sama dengan TC. Makanya langsung kaliin aja. 750 Q tambah 320 Q kuadrat gitu. Oke, aman. Aman ya teman-teman, ini soal nomor 7, biar kita lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 8, pasar. Biasanya ini paling rumit sih ini menurut gue, kalau gue sendiri. Pasar persaingan sempurna. Persaingannya itu sempurna gitu. Manakah paling benar tentang perusahaan pada pasar persaingan sempurna? Kalau dia jangka pendek, dapatnya gimana? Kalau dia jangka panjang, dapatnya gimana gitu. Ingat ya teman-teman, persaingannya sempurna gitu. Semenit waktunya. Oke, banyak jawab A. Yang lain teman-teman. Kalau emang nggak paham, langsung bilang aja masih kurang paham, Kak, gitu. Oke, Hai sama Cemaba UI A, NAP juga A. 20 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke, kayaknya banyak jawab A. Oke. Iqbal juga jawab A. Mutiara A. Oke, karena waktu habis, jawabannya adalah ya, betul A. Nah, tapi gue belum bahas itu dulu. Kita bahas dulu dia pasar persaingan sempurna. Tapi A juga bisa. Bentar-bentar ya, teman-teman. Jadi, pertama pahami dulu pasar persaingan sempurna ini apa. Sebenarnya, keadaan pasar persaingan sempurna ini di dunia nyata itu
hampir mustahil. Yang ada itu yang paling mendekati pasar persaingan sempurna. Karena namanya ini sempurna ya. Jadi teman-teman, saat ini tuh pasar tuh jarang banget bisa mendekati ke ciri-ciri tersebut. Pas gitu ya, tepat gitu. Yang ada biasanya itu mendekati yang gue baca gitu ya. Nah, pasar persaingan sempurna ini contohnya seperti apa? Biasanya pasar beras, dia menjual dengan barang yang homogen, kita bebas keluar masuk pasar. Ya, pasar buah juga bisa, pasar beras juga bisa. Contohnya barang yang dijual ini homogen sama identik. Yang kedua, kita bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga, si perusahaan ini dia tuh sebagai price taker, bukan si price maker. Ingat, price taker ini pengikut harga. Kenapa? Karena siapapun bisa masuk ke dalam pasar itu, siapapun mempunyai kekuatan yang sama dalam pasar itu. Tapi nyatanya keadaan pasar sekarang itu ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Tapi kalau dia di pasar persaingan sempurna itu, semuanya itu dapat kekuatan yang sama itu dalam membuat harganya gitu. Mekanisme pasarnya itu sama-sama kuat gitu. Sehingga pada saat jangka pendek si perusahaan itu hanya dapat menderita kerugian, pastinya dapat kerugian itu normal, kerugian ekonomi dan juga laba ekonomi, bukan laba akuntansi ya teman-teman. Nah, tetapi dalam jangka panjang mereka tuh hanya dapat laba normal. Kenapa? Karena kekuatannya itu sama-sama sama gitu. Jadi nggak ada yang bisa dapat lebih gitu. Nah, ada tadi yang nanya, tapi juga A bisa oligopoli, tapi dia ngedit lagi jadi monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna itu hampir sama pasar monopolistik. Bedanya, dia tuh ada diferensiasi produk gitu. Jadi karena ada diferensiasi produk, si saling perusahaan ini banyak membuat strategi pasar lah. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna, strategi ini jadi nggak berlaku karena kita cuma dapat kekuatan yang sama gitu. Makanya dia mentok-mentok di laba normal. Si Angelnya ngomong di chat pribadi, aku taunya jangka pendek dapat laba supernormal, tapi nggak tahu arti supernormalnya. Eh, yang setahu aku jangka pendeknya cuma nyampe di laba ekonomi. Monopolistik bukan oligo, oke. Jadi kalau dia udah di pasar persaingan tak sempurna, berarti salah satu sisinya atau salah satu sifatnya itu nggak berlaku lagi. Nah, kalau dia monopolistik, memang dia beberapa sifatnya itu hampir mirip banget sama pasar persaingan sempurna gitu. Tapi balik lagi sebenarnya dalam kenyataan pasar persaingan sempurna ini hampir mustahil didapat karena kekuatan itu emang sempurna gitu setiap pengusaha di pasar itu gitu teman-teman. Nih, ini nih kalau apa nih? Pasar ini mengasumsikan tidak ada diferensiasi. Strategi kepemimpinan biaya juga tidak berlaku, nggak ada strategi marketing apa, strategi bisnis nggak ada gitu. Setiap keuntungan yang lebih tinggi menarik pemain baru nih, karena kan pasarnya itu kan informasi pasarnya bebas. Kalau teman-teman balik lagi ke sifat, informasi pasarnya itu bisa diakses siapa saja. Jadi ketika kita tuh mudah mengetahui bahwa si A tuh dapat keuntungan yang lebih tinggi. Ketika si A-nya dapat keuntungan lebih tinggi, ketarik nih pemain baru masuk karena nggak ada hambatan masuk lagi sehingga menekan dia ke bawah harga pasar. Dan pada saat jangka panjang dia cuma dapat laba ekonomi, nggak bisa dapat laba yang lebih tinggi lagi. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan sempurna dapat menghasilkan laba ekonomi, kerugian ekonomi, atau laba normal. Dalam setiap skenario, perusahaan itu menghasilkan tingkat output di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Itu teman-teman. Udah paham? Atau ada yang masih kurang paham nih? Jadi ingat aja, dia sempurna gitu. Kekuatannya sama, kita sama-sama tahu gitu. Masih si Al nih yang jawab paham. Yang lain gimana nih? Paham nggak? Ayo kalau emang belum ada yang kurang ngerti, langsung ngomong aja. Oke, paham. PPS nggak butuh iklan, nggak butuh, karena strategi biaya juga nggak berlaku. Karena kita sama-sama punya kekuatan yang sama gitu loh. Nah, yang butuh iklan itu paling sering dia di monopolistik. Karena ada diferensiasi produk. Jadi kita kayak ngasih keunikan dari si produk A apa, si produk B apa gitu.
Makanya hampir sama gitu. Kalau oligopoli itu price maker nggak? Iya, oligopoli itu udah masuk ke pasar persaingan tak sempurna. Kalau dia di pasar persaingan tak sempurna, dia udah namanya price maker, bukan si price taker. Price taker berarti pengikut harga, price maker berarti pembuat harga. Iya, bisa jadi. Baru sampo. Sampo kan ada tuh jenis-jenisnya kan. Baru dia kan ngasih kayak keunikan gitu kan. Misalnya sampo A tuh gini. Gitu. Karena dan pada dasarnya dia adalah barang yang sama gitu kan. Kayak Gojek, Grab kan sebenarnya itu adalah dasarnya kan sebenarnya sama gitu kan. Karena kita lagi bahas Gojek, Grab, siapa tahu masuk, namanya Gojek, Grab itu, nama sistemnya itu namanya sharing ekonomi. Jadi apa sih sharing ekonomi gitu? Ini apa ya, intro-intro dikit gitu. Nah, itu kegiatan ekonomi di mana kita membuat sebuah perusahaan, tapi faktor produksinya paling banyak itu nggak kita megang gitu. Gimana Gojek gitu, perusahaannya besar kan. Gojek itu bisa kita bilang startup yang besar, tapi faktor produksinya kan nggak Gojek yang megang gitu. Si user, si pengendara, si Gojek itu yang mendaftarkan keretanya gitu. Jadi namanya nama apanya itu bisnisnya namanya sharing ekonomi gitu. Siapa tahu masuk kan, karena bisnisnya Gojek itu udah lumayan terkenal. Nah ini nih, udah monopolistik. Kita lanjut nomor 9 nih. Hal yang terjadi pada pasar monopolistik, tapi nggak terjadi di monopoli. Yuk, apa nih? Monopolistik ini mirip-mirip sama pasar persaingan sempurna. Tapi ada satu hal yang membuat dia jadi masuk ke si apa monopoli, pasar persaingan tak sempurna gitu. Ayo, apa nih teman-teman? Oke, ada C. C atau E sih bingung. Ingat aja sih, kalau udah dibilang homogen berarti sama, nggak ada beda gitu. Nggak usah terdistraksi karena tapi ini gitu. Kalau dia bilang homogen, ya homo gitu, sama gitu. Oke, banyak jawab C. Kita cek jawabannya. Oke, jawabannya C gitu. Nggak usah takut, nggak usah jadi kefokus ke homogen, karena kan ada diferensiasi produk. Ya kalau namanya diferensiasi, perbedaan ya udah nggak homogen lagi gitu. Makanya si monopolistik ini nggak masuk ke bagian si pasar persaingan sempurna. Ini tuh yang membuat dia jadi masuk ke pasar persaingan tak sempurna. Nah, ciri-cirinya sebenarnya si monopolis ini mirip banget sama si PPS gitu yang sempurna. Nah, struktur pasarnya mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi pasar ini ada diferensiasi produk gitu. Perusahaan berusaha membedakan produk mereka dari pesaing melalui iklan dan strategi non harga lainnya. Karena itu tak ada pengganti sempurna di pasar gitu, teman-teman. Gimana nih? Udah paham nggak? Makasih. Oke, paham. Yang lain gimana nih? Gak usah malu, teman-teman. Ini dikit kok yang buat 17 orang doang. Oke, paham semua. Kita lanjut soal nomor 8, soal nomor 10 ya, teman-teman. Neraca dagang. Oh, ada apa? Kalau pasar oligopoli itu terdiferensiasi juga nggak? Oligopoli ada diferensiasi? Ada. Kalau jawaban singkatnya, teman-teman. Tapi apa itu oligopoli? Kenapa dinamanya oligopoli gitu kan? Nah, kira nih tanya monopoli, tanya monopolistik. Ya, ada juga sih yang ditanya monopolinya. Nah, oligopoli ini komunitas hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, persaingan antar perusahaannya sangat ketat, dan strategi besarnya dilandasi oleh daya cipta, gitu teman-teman. Kalau oligopoli, dia nggak diferensiasi produksi, tapi lebih ke daya cipta gitu. Maksudnya gimana ya, bentar?
produknya itu beragam gitu. Jadi bukan diferensiasi lagi karena strategi pasarnya itu dilandasi oleh daya cipta. Kalau ini kan lebih ke iklan kan. Kalau dibilang daya cipta tuh kita ngasih barang yang lebih baru lagi dengan inovasi yang lebih baru lagi gitu. Tapi oligopoli itu keadaan pasar di mana komunitasnya hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa ya teman-teman. Persaingannya juga ketat gitu kalau oligopoli. Gimana Mutiara, udah paham? Misalnya nih kayak industri mobil, oligopoli itu seringan dibuat contohnya mobil. Kan mobil ini kan orang berlomba-lomba tuh lebih ke daya ciptanya gitu kan, lebih ke inovasi yang dihasilkan gitu. Oke, kita lanjut nomor 10, neraca dagang dalam struktur neraca pembayaran. Ini hafalan banget sih ini. Iya, bisa elektronik, bisa. Ini aku tunggu 1 menit ya teman-teman. Bahasa Inggris juga kan ini ribet banget sih kalau udah bahasa Inggris ini. Oke, ini udah 50 detik. Ada 8 soal lagi nih, mau kita bahas dikit lagi kok. Oke, 20 detik lagi. Kalau misalnya nggak tahu atau kurang paham kan langsung tulis aja ya daripada nggak ngasih info, jadi gue bingung gitu. Oke, ada A. Si Angel terus lewat chat pribadi aja teman-teman yang nggak lihat. B nggak sih Kak? Oke. Aku kurang paham Kak. Oke. Nggak apa-apa kalau kurang paham. Justru karena kurang paham makanya kita bahas. Ada A, ada B, A atau B. Oke. Gak usah malu. Ini tuh 18 orang loh teman-teman. Malu Kak kalau everyone. Tanya juga gue baca kan di sini. Kayak untuk apa gitu. Nggak apa-apa loh. Ini kalian kan calon-calon mahasiswa. Jadi nggak boleh malu-malu lagi. Oke A, B. Sebenarnya jawabannya sih memang antara A dan B. Dia nanya neraca perdagangan ya teman-teman. Hmm. Oke B, kayaknya guys, karena udah nggak ada jawab lagi, jawabannya itu A. Nah, pertama kita bahas dulu komponen neraca pembayaran. Jadi ada sebenarnya ini tuh sebenarnya ada 3 teman-teman. Ada satu lagi, tapi gue bahas dulu. Pertama namanya transaksi berjalan atau current account. Kedua namanya transaksi modal atau capital account. Baru ada monetary account. Nah, kalau dia transaksi berjalan, current account itu pendapatan bersih. Jadi yang dihitung itu tentang pendapatan bersih, yaitu seperti trade balance, pendapatan investasi, transfer sepihak bersih. Nah, kalau dia di yang ini nih, neraca dagang, nah, kalau dia di capital account transaksi modal, tentang modal gitu. Yang dibahas penjualan bersih aset non-finansial, baru transaksi keuangan. Kalau dia monetary account ini, dia itu masuknya ke transaksi kita dengan IMF. Itu teman-teman. Jadi masuknya ke current account. Kalau capital account ini kan dia ke modal. Nah, sedangkan yang tanya itu kan dagang gitu. Jadi kalau dagang itu lebih ke pendapatan bersih. Nah, kalau deficit account ini itu lawannya di surplus account. Kalau external account gue nggak tahu sama international account.
Gimana teman-teman? Udah jelas kalau yang di sini? Neraca dagang cuman ini aja sih yang perlu teman-teman hafal. Sama pahami juga dia debit sama kredit. Kalau dia debit itu, debit itu bertambahnya kewajiban atau utang. Jadi kalau debit utang, pastinya ini bukan debit di akuntansi ya teman-teman. Ini di neraca perdagangan, neraca pembayaran internasional. Kalau dia di kredit itu bertambahnya hak, gitu. Dan kalau dia, oh ya itu sih. Oke, gimana nih teman-teman? Udah paham? Kalau tadi kan aku bilang tadi kan debit itu kan dia di utang ya. Dan kalau dia kredit itu kayak bentuk hak kita. Kalau kreditnya lebih besar dibandingkan debit, itu namanya surplus, kondisi surplus. Kalau dia utangnya lebih banyak, sorry, ini defisit namanya. Oke. Iya, transaksi sepihak itu contohnya hibah. Bisa juga dibilang transfer payment, tapi kalau transfer payment itu biasanya lingkupnya itu di bidang nasional. Tapi kalau udah transfer neraca pembayarannya kan udah lingkup internasional ya teman-teman. Jadi dia transfer sepihak namanya. Jadi dia cuma sepihak doang, nggak ada timbal balik gitu. Gimana nih yang lain? Udah paham nggak? Oke, paham. Si P udah paham. Mungkin kayaknya pada loyo-loyo ya karena puasa. Paham? Paham, oke. Lanjut lagi. Oh iya, sorry banget. Gue tadi minum. Sorry, sorry. Teman-teman, maaf banget. Aku nggak puasa soalnya. Ih, astaga, demi apa? Maaf, maaf ya teman-teman. Gila, gila. Gue gila. Oke, kita lanjut soal nomor 11 ya teman-teman. Oh, ada yang Kaisan nih. Oke, kenapa apa nih? Yang Raisan ada mau bertanya atau memang salah ketik atau salah pencet? Aduh, gue malu banget. Sorry ya teman-teman. Aduh, gue lupa. Sumpah gue lupa. Bukan maksud apa-apa, serius. Aduh, mati. Oke, sorry banget ya teman-teman. Sumpah gue emang dalam dasar nggak tahu. Oh iya, sumpah. Astaga. Oke, oke. Kita jawab nomor 11 aja. Teman-teman gak usah. Oh, langsung jawab ya, D. Oke. Iqbal tadi jawab D. Investasi. Pasangannya depresiasi nggak sih? Hmm. Yang lain nih, teman-teman, apa nih? Ini masih muda sih, ini. Kayak masih dasarnya. Gue lupa buat timer kan. Setuju nggak nih sama, ya, kecuali berarti yang salah gitu. Oke, D, D pada jawab D. Kita keep aja di D ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Nggak usah dijelasin juga kan. Investasi itu pasangannya nggak mungkin depresiasi, karena kalau kita berinvestasi yang pasti kita dapat adalah profit, untung gitu. Kalau tenaga kerja, pastinya kita dapat upah, tanah kita dapat sewa, wirausaha kita dapat laba, investasi nggak dapatnya depresiasi. Nah, karena kita di sini ada kata depresiasi, depresiasi ini apa sih gitu kan? Teman-teman udah pada tahu nggak depresiasi? Ada namanya depresiasi, ada namanya apresiasi. Nah, aku jelasin dikit. Nah, kalau dia namanya apresiasi, ini tuh naiknya nilai mata uang kita. Bukan nilai mata uang sih, tapi lebih ke nilai tukar. Karena kita di Indonesia, ya, pengguna mata uang, RP, apresiasi ya, Dek. Ini aku bahas apresiasi dulu. Aduh, jelek banget tulisanku. Tunggu, tunggu. Aku buat dari pertama lah, apresiasi. Nah, kalau apresiasi ini naiknya nilai tukar
karena kita orang Indonesia mungkin bisa aku buat langsung RP aja terhadap biasanya itu kita perbandingannya dolar gitu. Nah, kalau depresiasi kebalikannya, penurunan nilai tukar RP terhadap dolar. Ini aku langsung buat contohnya aja. Nah, contohnya gimana? Semisal gini, 14.000 misalnya kita dapat membeli $1. Nah, tapi naik nih jadi 15.000 untuk membeli $1. Rupiah di sini terdepresiasi. Tapi si dolar di sini terapresiasi. Karena kalau kita udah punya rupiah, kita bakal membuat lebih banyak rupiah lagi kan untuk membeli $1, si nilai tukarnya itu bakal nurun si rupiah. Tapi si dolarnya bakal naik. Ya. Untung dong gue dapat 15.000 dong, sekarang bukan 14.000 lagi. Nah, kebalikannya, kalau misalnya si rupiahnya terapresiasi, si dolarnya itu bakal terdepresiasi. Gitu nih, teman-teman. Gimana, udah paham nggak kalau si apresiasi sama si depresiasi? Kadang ini buat bingung sih, tapi kalau di soal, perhatikan dari segi mana. Apakah dilihat dari segi rupiah, mata uang lokal, atau dari segi mata uang asing. Karena ketika ada depresiasi, pasti ada apresiasi. Gitu. Gimana? Oh, kalau apresiasi sama luar negeri. Ini paling banyak hubungannya sama ekspor dan impor gitu ya. Balik lagi, tadi aku udah bilang, ketika depresiasi, nilai mata uang Indonesia itu bakal nurun kan. Indo lah aku bilang. USA karena dolar itu bakal naik gitu. Di sini bakal lebih banyak ekspor. Apa sih tulisan gue? Sorry teman-teman kalau tulisanku nggak jelas gitu. Akan lebih banyak ekspor karena si dolarnya kan lebih banyak nilai tukarnya kan lebih untung gitu. Jadi dia bakal ekspor. Tapi kalau ketika Indonya terapresiasi, USA-nya terdepresiasi, lebih banyak impor. Karena kita jadi lebih murah gitu kan. Misalnya dari 14.000 berubah jadi 13.000 untuk membeli $1, berarti kan kita lebih capable untuk membeli barang-barang luar negeri karena udah 13.000 nggak 14.000 lagi nih. Akhirnya kita mengimpor barang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya Indonya terdepresiasi, artinya nilai mata uang kita ngerendah, tapi si nilai mata uang asingnya tinggi, nilai tukarnya, orang itu bakal ngekspor biar dapat untung yang lebih banyak lagi gitu. Karena dulunya $1 cuma 13.000, jadi 14.000 gitu. Berarti kalau rupiahnya terapresiasi, rupiah terapresiasi berarti nilai mata uang kita naik, nilai tukarnya, harga barang kita di luar negeri jadi mahal kan ya, Kak? Iya, jadi lebih mahal karena terapresiasi gitu. Nilai tukar ya, teman-teman. Nanti takut kebalik gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya, teman-teman. Oh ya, pas. Ini sebenarnya di teori konsumen tadi. Sumbu vertikal dan horizontal pada kurva kepuasan total. Gimana nih kurva kepuasan total? Oke, gue buat waktunya 1 menit. Ntar gue cek timer dulu. Oke, ada yang bilang C. Util. Jangan pikir kutil ya, teman-teman. Sebenarnya itu utility sih, sebenarnya. Oke, langsung banyak jawab C. Udah keren-keren. Oke, C. C semua. C semua. 20 detik lagi.
Oke, karena semua kayaknya udah jawab C. Jawabannya ya betul C. Nih, nah ini dia kurvanya. Jelas ya di sini ada utilitas atau kepuasan, sedangkan yang lurus yang di bawah ini adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, sebenarnya ini masuk ke pendekatan teori utilitas namanya. Sama ada pendekatan di si inference curve tadi. Nah, si pendekatan teori utilitas yang pertama kita lihat itu adalah konsep utilitas. Nah, konsep utilitas ini apa? Di mana konsep yang berdasar bahwa setiap masyarakat atau setiap konsumen itu memilih barang yang dimana membuat kepuasan yang lebih besar lagi. Dan itu jelas kan, teman-teman bakal milih barang yang menghasilkan kepuasan gitu kan. Ngapain kita ngekonsumsi barang kalau nggak dapat kepuasan? Nah, gimana kita cara mengukur kepuasan itu? Balik lagi ke tadi, teori ordinal, pendekatan ordinal, atau sama pendekatan kardinal. Nah, lahirlah si marginal utility, di mana dia melihat nih perubahan kepuasan dengan perubahan yang barang dikonsumsi. Nah, lahir lagi dengan si the law of diminishing marginal utility, di mana intinya itu hukum yang merupakan ketika kita mengkonsumsi barang, kita kan bakal dapat kepuasan. Tetapi kita nanti bakal dapat titik jenuh. Titik jenuh itu ini. Kok ini sih? Bentar. Ini. Nah, setelah melewati titik jenuh itu, kepuasannya bakal menurun. Dan bakal sampai nol. Dan bisa sampai minus gitu. Gimana contohnya aku bisa bilang? Misalnya gini, kalau kita haus kan kita bakal minum. Nah, ketika lu memilih minum itu, disitulah berguna konsep utilitas. Ada kepuasan yang muncul sehingga hausnya nggak ada lagi. Nah, setiap minum 1 gelas, tambah lagi minum 2 gelas, oke, kepuasannya bisa meningkat. Nah, selisih dari kepuasan ini, berapa perbedaannya, itulah namanya marginal utility. Tapi ketika lu udah minum sampai 10 gelas, kan mungkin nggak sanggup lagi kan? Nah, mulailah menurun ketika lu nambah terus, sampai kayaknya nggak muat lagi untuk minum lagi. Nah, barulah berlakulah the law of diminishing marginal utility. Karena kita bakal dapat tingkat jenuh, titik jenuh gitu. Baru ada lagi pendekatannya namanya pendekatan inference curve. Disitulah tadi tuh, yang tadi kita di atas kita pelajari. Gimana teman-teman, udah paham nomor 12? Oke, si Alda paham. Yang lain gimana nih? Oke, paham. Oke, thank you. Kita lanjut aja ya kali soal nomor 13. Nah, oh ini kurva isokos nih. Tadi kita udah singgung dikit kurva isokos sama isokwan di atas. Aku tunggu 1 menit ya teman-teman. 5 soal lagi, semangat. Sampai 18. Angel udah apa ya? Udah malas ya. Sampai nomor 18 kalau santai-santai 5 soal lagi. UTBK berapa soal ya? 15 soal ya? Nggak apa-apa sambil ngabuburit. Oke, 10 detik lagi. 5 detik lagi. Oh, belum ada yang jawab ya? Ayo nih, jawab teman-teman. Pernyataan yang benar, kurva isokos. Oke, tunggu ya teman-teman, sebenarnya waktunya udah habis. Kurva isokos akan berotasi jika atau dia bergeser. Oke, ada jawab C. Oh, perubahan harga 2 macam. Bedakan berotasi sama bergeser, teman-teman. Oke, kita keep dulu, masih 2 orang yang jawab soalnya. Oh, yang mana? Nggak usah malu nih, teman-teman. Kurva isokos atau kita bisa sering bilang namanya kurva anggaran produksi. Seperti ini. Di sini ada misalnya aku bilang modal, biasanya hubungannya sini modal
sama di sini tenaga kerja. Hubungan dua faktor produksi. Isokos nih, teman-teman. Dengan biaya yang sama. Gimana? Oke, kita keep C. Jawabannya itu adalah D. Kurva isokos akan bergeser sejajar jika terjadi kemampuan anggaran perusahaan. Balik lagi, kurva isokos ini aku kurva anggaran perusahaan kan? Karena isokos ini adalah hubungan dua faktor produksi dengan anggarannya ini sama, biayanya sama gitu. Kok nggak C, Kak? Oke, kurva isokos akan berotasi. Kalau berotasi itu gimana? Jika terjadi perubahan harga dua macam faktor produksi. Ini kan dua macam, tapi kalau berotasi itu dia cuma satu doang. Seperti apa? Kayak gini nih. Nah, kalau dari sini dia ke sini, ke sini. Ini contohnya cuma misalnya di sini cuma perubahannya silabor gitu. Kalau yang berubah cuma ini baru dia berotasi. Nah, ini masalahnya dia perubahan harga dua macam faktor produksi. Dia nggak bakal berotasi. Kalau dua-duanya berubah, berarti dia akan bergeser gitu. Nah, makanya yang D ini benar gitu. Ketika dia bergeser, ini jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan, karena kalau anggarannya berubah, bakal si dua-duanya bakal berubah juga gitu. Kalau A, kurva isokos akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan. Balik lagi, ini bukan berotasi, tapi bergeser. Kurva isokos akan bergeser jika terjadi perubahan harga salah satu macam faktor produksi. Kurva isokos akan bergeser. Oh, ini berotasi. Yang betulnya. Yang C-nya tadi udah kita bahas. Yang E, kurva isokos akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan. Balik, dia ke bergeser. Gimana? Udah puas nggak nih teman-teman yang jawab C tadi? Atau masih kurang paham nih? Jadi bukan C, teman-teman, karena kalau berotasi itu cuma satu yang berubah. Masih sama Mbak U ini yang jawab. Yang lain gimana nih? Yang lain nih pada AFK kah atau iya, kalau satu cuma satu berubah itu dia berotasi, namanya berotasi gitu kan, berputar gini. Nah, kalau dia dua-duanya dia bakal bergeser. Nah, gitu Saras. Oke, pada jelaskah atau apa? Gimana teman-teman, udah jelas gak nih? Masih dua nih yang jawab. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ada hitungan. Banyak juga nih soalnya. Oke, aku kasih waktu 1 menit. Di negara Y, pada tahun 2017, diperoleh sebagai berikut. Konsumsinya 5.800, investasi swasta 1.370, anggaran pemerintah PBN 1.600, ekspor bersih 150 total seluruh gaji. Cara cepatnya langsung tengok dulu nih. Dia dilihat pendekatan apa? Pendekatan pendapatan. Apa rumusnya? Baru langsung coret, 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 coret dari sini. Kayaknya ini menghitung bakal butuh waktu yang lama, jadi aku tunggu aja dulu sampai ada yang jawab. Ayo semangat teman-teman, 4 soal lagi. Saya waktunya. Pendekatan pendapatan sama kayak pendekatan penerimaan nggak kalah sama-sama. Ada 3 pendekatan kalau kita mau menghitung eh, apa apa sih namanya ini pertumbuhan ekonomi.
Ayo, gimana nih? Pada dapat nggak teman-teman? Kalau nggak dapat, langsung ngomong aja biar kita bahas. Oke, ada jawab D. Si fit D. Oke, D. D. Yang lain gimana? Kalau memang nggak paham, nggak usah takut teman-teman. Nggak bakal dicaci maki kok di sini. Oh, ada dapat C. 7970. Aduh, gue masih malu tadi. Kena minum. Aduh. Oke, C. Cuman ini, apakah cuman ini yang mau menyuarakan jawabannya? Udah berkurang lagi jadi 15. Sepi, sepi bun, sepi. Gimana langsung kita bahas? Yang lain gimana nih, guys? Jangan diam-diam. Tunjukkan keberadaanmu. Oke, jawabannya itu D. Nah, yang mau kita tanya tadi kan bahas dah. Oke, oke. Pendekatan pendapatan ya. Namanya si WRIP. Ingat aja susu WRP. WRP dapat bunga. Nah, pertama aku bahas dulu ya. Nah, si Kiom ini tiba-tiba langsung apa ya? Nah, ada 3 pendekatan nih. Yang pertama ada pendekatan penerimaan, pendekatan pendapatan atau sama si penerimaan juga. Ada di pendekatan pengeluaran pastinya, sama ada pendekatan produksi. Nah, kalau si pendekatan pendapatan, kita pakai tadi rumus WRIP. Nah, kalau kita pakai pendekatan pengeluaran, kita pakai rumus CIGS, CIGX. Tapi I-nya di sini investasi. Nah, kalau dari si pendapatan kita pakai WRIP, I di sini dia bunga dari bunga, income. Sama kalau di pendekatan pengeluaran, kita jumlahin aja apa nilai tambah dari pos produksi A, pos produksi B, sama pos produksi C sampai pos produksi N. Nah, dari sini kita dapat dulu nih WACE. Cari nih di negara Y pada tahun 2017, di informasi sebagai berikut. Tingkat konsumsi nggak masuk, investasi nggak masuk, ini masuk ke si pendekatan pengeluaran, anggaran pemerintah nggak masuk, ini masuk ke government, ekspor bersih juga nggak masuk, seluruh gaji masuk, dia masuk ke W, 5570. Nah, baru pendapatan bunga bersih 500 masuk nih si R, pendapatan sewa masuk nih si I, baru laba perusahaan si P, laba gitu. Nah, baru tambahin 5570 tambah 650 tambah 500 tambah 190. X kurang M itu ini ekspor bersih. Dan ekspor dia masuk ke si CI tambah G tambah XN. Nah, di mana XN ini ekspor dikurang impor. Gitu Fit, gimana? Jadi dapatlah 8620. Oke. Aman nomor 14. Oke, si Mutiara udah bilang aman, Fit juga bilang aman. Yang lain gimana nih? Biar kita bahas nih nomor 15. Mirip-mirip juga, ini di pendapatan nasional, pendapatan keseimbangan lebih tepatnya. Oke, kita bahas nomor 15. Aku kasih waktu, karena ini hitungan, aku tunggu deh. Sampai ada yang jawab dulu. Dalam perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini apa ya? Langsung ada jawab B ya. Oke. Pendapatan keseimbangan, kalau aku nggak tahu nanti langsung ngasih tahu jawabannya dong. Jadi tunggu pembahasan dulu ya, teman-teman. Pendapatan keseimbangan, tunggu aja deh. Tunggu dulu. Tadi ada jawab 5.000 ya? Aku buat diketahui dulu deh di sini. C sama dengan 1.500 tambah 0,75Y. I-nya 2.500. Y-nya di mana? Oke.
Y ini tingkat pendapatan, oke. Diketahui tingkat pendapatannya 2 sektor, betul 2 sektor. Karena diketahui cuma 2 ini. Gimana teman-teman? Pada tahu nggak? Kalau kurang tahu bisa nih langsung dibilang aja di sini. Kurang paham kah gitu biar kita bahas. Oke, si Saras jawab kurang paham. Tadi masih jawab Kiyomi ya? Oke, boleh dibahas langsung. Kita tunggu teman-teman yang lain ya gimana. Oke, B kayaknya. Kayaknya sih. Oke, langsung kita bahas aja kali ya. Oke, langsung kita bahas aja. Jadi jawabannya itu 16.000. Oke, kok langsung gede banget kan gitu. Kita jawab dulu ya. Nah, pendekatan pengeluaran ini, nah keseimbangan pendapatan itu kalau dibilang 2 sektor, itu, bentar aku coret-coret dulu. Nah, pakai gini, Y sama dengan C tambah I tambah G. Loh, ini kan pendekatan pengeluaran, Kak. Nah, pendekatan pengeluaran ini yang sebenarnya dipakai nanti ke pendapatan nasional. Jadi kita bakal pakai si pendekatan pengeluaran. Jadi, tapi di sini kita pakai yang aku lagi ngasih tahu sih 3 sektor ya. Tapi karena kita makainya sih si 2 sektor gitu. Jadi Y sama dengan C, berapa tadi C? 1.500 ditambah 0,75Y ditambah investasinya berapa? 2.500. Nah, pindahin aja ke sini Y dikurangi 0,75Y sama dengan 1.500 ditambah 2.500. Nah, Y dikurang 0,75, 0,25Y, 1.500 tambah 2.500, 400 kan teman-teman, 4.000 kan. Nah, Y sama dengan 4.000 dibagi 0,25 sama dengan 16.000. Gimana? Udah paham nggak teman-teman? Atau aku saling hitung ya? Oh, pas 16.000. Jadi dia tinggal masukin aja ke pendekatan ini, pendekatan pengeluaran. Jadi sebenarnya yang dihitung untuk pendapatan nasional pakai gini. Kebetulan aku ngasihnya ini ke 3 sektor. Yang teman-teman yang jawab 5.000 bisa, mungkin mau ngasih tahu kenapa bisa dapat 5.000, siapa tahu gitu kan, biar kita bisa saling belajar bareng di sini. Oke, salah itu nggak apa-apa. Gimana, udah pada paham? Biar kita lanjut. Berkurang lagi jadi 14. Astaga. Jangan-jangan nanti tinggal satu doang nih, nanti gue nomor 18. Lanjut aja ya, kali kita bahas nomor 16 nih. Mudah sih ini. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Aku buat waktunya 1 menit. Oke, langsung banyak nih pertambahan nilai. Oke, karena jawabannya B, kita cek. Nah, jawabannya B. Ini karena teman-teman pada tahu juga. Nah, pertambahan nilai ini kan, pertama kan kita mau cari nih, pertumbuhan ekonomi itu apa gitu ya. Pertumbuhan ekonomi ini perkembangan kegiatan perekonomian pasti dong menyebabkan barang jasa yang diproduksi bertambah gitu. Nah, proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan juga kenaikan GDP real. Kenapa nggak GDP nominal? Nanti kita bahas ya teman-teman. Nah, pertama, ini peningkatan konsumsi masyarakat, oke, dia bisa mengukur pertumbuhan ekonomi, bisa, tapi dia nggak masuk semua gitu, cuman konsumsi doang. Nah, kalau dia pendekatan harga yang terkendali, ini tuh bagus sih, memang harga yang terkendali, tapi nggak bisa untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan juga D, pertambahan jumlah uang yang beredar, ini lebih ke tingkat inflasi, karena inflasi kan jumlah uang yang beredar ya teman-teman. Dan E, pertambahan lapangan kerja, oke, bisa sih sebagian sebagai bentuk bahwa ekonomi bertumbuh, tapi itu nggak bisa dibilang indikatornya. Jadi pertambahan nilai. Pertambahan nilai ini apa gitu ya?
ini pertambahan nilai terjadi ketika kita ada transfer barang gitu ya, makanya ada pajak pertambahan nilai gitu. Nah, habis itu kenapa sih dibilang kenaikan GDP real? Nah, apa bedanya sama GDP nominal gitu? GDP real itu nilai barang jadi dan jasa yang diukur berdasarkan harga tahun dasar. Nah, sedangkan GDP nominal nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga yang berlaku atau current price. Nah, jadi si GDP real ini perubahannya itu cuma disebabkan oleh perubahan kuantitas dan output fisik, sedangkan si GDP nominal ini disebabkan sama perubahan harga pasar juga dari komoditi yang dihasilkan gitu. Jadi yang dipakai itu si GDP real. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Biar kita lanjut sama soal nomor 17. Soalnya waktunya udah mau habis nih. Aman-aman, oke. Oh, udah langsung jawab nih. Nomor 17 B, si Kiyomi jawab B. Yang lain gimana nih teman-teman? Kalau memang langsung mau minta bahas, langsung tulis aja, bahas aja Kak. Gitu. Satu soal lagi teman-teman, semangat. Oh iya, jangan lupa nanti di akhir kelas bakal ada feedback ya, yang teman-teman, aku harap teman-teman isi sebagai bahan perkembangan kami juga gitu. Yang lain nih, dengan cara apakah kebijakan tingkat diskonto oleh barang oleh kebijakan moneter? Nggak bahas soal simak, ditunggu aja teman-teman, soalnya kita masih fokus ke UTBK. Kebetulan kita lagi bahas soal UTBK sih sekarang. Gimana nih yang lain? Yang lain nih teman-teman. Oke, karena udah kosong, jadi aku bahas aja ya. Nomor 17 itu jawabannya itu E. Nah, kalau diskonto itu dia ke suku bunga bank umum. Karena bank sentral kan mengasih suku bunga ke bank-bank umum sebelum bank umum memberikan sebuah pinjaman atau sebuah tabungan. Nah, kalau dia suku bunganya, suku bunga bank ya SBB ini, suku bunga banknya ditingkatkan, berarti jumlah uang beredar ini bakal menurun, mengatasi inflasi. Nah, kalau si suku bunga bank ini diturunin, si jumlah uang beredarnya kan bakal naik nih. Kita bakal mengatasi deflasi. Gimana kalau kebijakan-kebijakan yang lain? Kebijakan diskonto tadi sudah jelas, dia suku bunga bank umum. Kebijakan pasar terbuka, ini adalah SBI AK surat berharga. Jadi surat berharga ini, jika kita menjual, kita jual SBI, jumlah uang beredarnya bakal menurun karena masuk ke kita uangnya. Kan kita menjual gitu. Akhirnya kita pun mengatasi inflasi. Nah, kalau kita membeli SBI, JUB-nya ini bakal meningkat, yaitu mengatasi deflasi. Sedangkan kalau dibilang kas rasio, namanya cadangan kas minimal. Jadi di bank-bank umum ini punya cadangan kas gitu, cadangan kas Bank BRI, Bank BNI gitu. Nah, ketika si bank sentral mau bilang meningkatkan CKM, akhirnya mereka pun bakal mengurangi jumlah uang beredar menurun gitu loh. Dia bakal mengurangi gitu kan. Jadi jumlah uang beredarnya menurun dan mengatasi inflasi. Nah, kalau kita mengurangi CKM, berarti kan kita bakal melepas uang, menyisakan gitu. Nah, JUB-nya bakal meningkat dan mengatasi deflasi. Nah, kalau kredit selektif ini apa? Kredit selektif ini biasanya dibuat oleh bank-bank umum, di mana mereka akan memperketat proses kredit. Karena kalau dia memperketat berarti jumlah uang beredar makin naik, berarti bisa meningkatkan inflasi gitu. Nah, kalau pembujukan moral biasanya ini lebih ke rapat gitu membahas tindakan-tindakan si bank umum tersebut gitu, teman-teman. Nah, soal terakhir, dengan tenaga kerja 20 orang, ini aku langsung bahas saja teman-teman. Dengan tenaga kerja 20 orang, perusahaan Bu Mary yang memproduksi roti kacang mampu menghasilkan 80 kilo roti kacang per hari. Sedangkan jadi permintaannya itu naik dong, menambah 5 orang lagi tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan 100 kg roti kacang per hari. Maka dari informasi di atas, produksi rata-rata tenaga kerja adalah apakah sama sebelum dan sesudah tambahan? Produksi rata-rata ya, samakah gitu? Apakah sebelum ada tambahan lebih besar daripada sesudah adanya? Atau kebalikannya gitu. Nah, jawabannya itu A, sama sebelum dan sesudah ada tambahan. Pertama kita buat dulu nih. Dengan tenaga kerja 20 orang, dia bisa dengan L-nya 20, dia bisa membuat 80 roti kacang. Nah, ditambah nih 5. Jadi L-nya itu jadi 25, dia bisa menghasilkan 100 kg roti kacang gitu. Rumusnya apa? Ini kan produksi rata-rata AP sama dengan TP
per L. Nah, AP sama dengan, buat aja TP yang pertama 20, kok 20 sih? 80 bagi L, AP yang kedua 100 bagi 25. Kan ini sama-sama 4 ya teman-teman. Nah, makanya nih, jawabannya adalah sama sebelum dan sesudah ada tambahan. Nah, untuk sampai sini udah paham nggak teman-teman? Oke, nah udah siap nih kita bahas soalnya. Teman-teman aku harap bisa, ini marginal product curve, jadi ini singkat aja. Jadi ini total output-nya, nah ini marginal produk sama produk rata-rata. Ketika di sini, sama juga tadi ini kan teori konsumsi yang tadi, ini teori produksi. Nah, ketika dia sampai di sini, produksi maksimum, nah ini bakal menurun, karena ketika kita nambah tenaga kerja kan ngapain juga gitu kan, jadi mubazir. Nah, makanya itu. Oke, itu singkat aja sih. Nah, habis itu aku mau minta teman-teman untuk survei bersinar sama ulasan bersinar mengajar. Ini ada deadline-nya. Aku berharap banget sih untuk teman-teman menulis ini sebagai evaluasi diri aku juga, sama evaluasi bersinar gitu ya, secara khusus untuk aku sendiri juga. Dan aku mau minta maaf juga kalau di kelas ini aku banyak salah, atau aku ngomongnya nggak bagus gitu kan. Dan tadi itu aku nggak merhatiin teman-teman sini banyak yang puasa, aku minta maaf banget ya teman-teman. Nah, ini udah ada beciannya di sini. Oke, aku stop share aja. Teman-teman mau dokumentasi nggak?